Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kerjasama internasional. Di sini anggota kelompok kami ada yang pertama yaitu Aisyah Ainun Mahya, absen 3, lalu Alvis Adiwidya, absen 4, Muhammad Ahdadia, absen 17, Muhammad Danis Haidar, absen 19, Rara Satikusuma, absen 30, dan Selvia Ramadhani, absen 32. Lalu ada Zizki Adhania, absen 36. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kerjasama internasional. Latar belakang dari kerjasama internasional muncul karena adanya perbedaan sumber daya antara negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun teknologi. Perbedaan tersebut menyebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, melainkan membutuhkan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Karena selain itu, kerjasama internasional dilakukan untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas negara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama ini juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah global seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan keamanan internasional yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Di era globalisasi, kerjasama internasional ini semakin dibutuhkan untuk memenuhi tujuan nasional bersama. Berikutnya ada 3 kerjasama internasional yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu kerjasama bilateral Indonesia-Belanda. Lalu yang kedua kerjasama regional Indonesia, yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga adalah kerjasama multilateral Indonesia, BRICS. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerjasama bilateral Indonesia-Belanda. Kerjasama bilateral Indonesia-Belanda merupakan hubungan strategis yang berkembang dan sejarah panjang menjadi kemitraan modern yang saling menguntungkan. Nah, kerjasama ini tuh mencakup ada 5. Yang pertama tentunya faktor ekonomi, meliputi perdagangan dan investasi, khususnya di sektor industri manufaktur, pangan pertanian, serta energi terbarukan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu bidang pertahanan. Kerjasama industri pertahanan, transfer teknologi, dan pelatihan bersama untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan, pertukaran pelajar dan akademisi pengembangan sekolah vokasi, serta pelatihan tenaga kerja guna meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Lalu yang keempat yaitu lingkungan dan pengelolaan air. Kerjasama pengendalian banjir, pengelolaan air tanah, dan perlindungan wilayah pesisir yang relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu yang terakhir yaitu faktor sosial budaya, repatriasi benda sejarah, kerjasama museum, pameran, dan perfilman sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah dan pelestarian budaya. Selanjutnya yaitu dari lawan menjadi kawan. Itulah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda dulu itu seperti yang kita tahu, Indonesia dijajah oleh Belanda, dan juga hubungan antara Indonesia dan Belanda itu menapaki perjalanan sejarah yang cukup berliku. Banyak terjadi konflik di antara kedua negara tersebut. Tetapi pada masa kini telah bertransformasi menjadi kemitraan yang saling menguatkan antara Indonesia dan Belanda. Nah, kemitraan yang saling menguatkan ini dapat dilihat dari contoh yang konkret, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, lalu pangan, air, pendidikan, dan budaya. Bukan hanya untuk menandai rekonsiliasi, tapi juga membantu membangun ketahanan nasional Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh konkret dari kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belanda. Yang pertama, investasi industri dan manufaktur atau ketahanan pangan yang
buktikan dengan adanya pabrik Fusion Flag yang ada di Cikarang. Nah, pabrik Fusion Flag ini sebagai contoh konkret dalam membantu ketahanan pangan nasional karena menghasilkan susu atau menghasilkan produk yang berdominan susu yang dapat membantu ketahanan pangan nasional yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada ketahanan sosial budaya. Di sini Belanda melakukan repatriasi besar-besaran puluhan ribu artefak, fosil, dan juga benda bersejarah milik Indonesia, termasuk koleksi Eugene Du Bois, termasuk Java Man dan juga ratusan benda jarahan kolonial seperti Arca Singasari dan juga koleksi Bali dan Lombok. Lalu yang terakhir yaitu ketahanan lingkungan dan wilayah. Nah, di sini ada NCICD atau National Capital Integrated Coastal Development, adalah program nasional pengendalian banjir dan perlindungan pesisir Jakarta yang dikembangkan melalui kerjasama Belanda dan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh dari wujud nyata kerjasama antara Indonesia dan Belanda di NCICD. Yang pertama yaitu pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvi. Nah, selanjutnya untuk tadi yang Giant Sea Wall, jadi Giant Sea Wall itu fungsinya sebagai pelindung utama kawasan pesisir dari kenaikan permukaan air laut dan ancaman banjir rob, sekaligus mendukung perencanaan tata ruang kota. Nah, program kedua adalah rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur drainase. Perbaikan sistem drainase ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aliran air, mengurangi genangan, serta meminimalkan risiko banjir di kawasan perkotaan. Program ketiga adalah pengelolaan air tanah dan penghijauan kota. Pengelolaan air tanah dilakukan untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan penurunan muka tanah. Sementara penghijauan kota berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui kerjasama ini, Indonesia memperoleh keahlian, teknologi, serta sistem pengelolaan pesisir dari Belanda yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di masa depan. Nah, tadi kita telah membahas kerjasama secara bilateral. Nah, kita akan lanjut ke bentuk kerjasama yang lebih luas, yaitu kerjasama regional. Next, kita di sini membahas AFTA atau yang kepanjangannya yakni ASEAN Free Trade Area. AFTA ini adalah kesepakatan negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Nah, jadi AFTA ini dibuat untuk merespons dinamika ekonomi global pasca Perang Dingin. Kemudian AFTA ini dibuat untuk meningkatkan daya saing kawasan ASEAN melalui pasar tunggal dan basis produksi bersama. Selain itu juga AFTA ini dibuat untuk menarik investasi asing serta memperkuat kerjasama ekonomi regional di tengah persaingan blok perdagangan lain. Kemudian apa sih manfaat dari dibuatnya AFTA itu? Yang pertama yakni ada ekspor Indonesia meningkat karena tarif masuk ke negara ASEAN sangat rendah hingga 0%. Jadi dengan adanya AFTA ini mempermudah negara-negara Asia untuk melakukan perdagangan bebas tanpa disertai dengan pajak yang tinggi. Kemudian manfaat yang kedua yakni pasar produk nasional lebih luas, yakni mencakup seluruh kawasan ASEAN. Kemudian yang ketiga menuntut kemandirian produk lokal agar pasar dalam negeri tidak didominasi atau dijajah secara ekonomi oleh negara tetangga. Kemudian yang terakhir yakni mempererat kerjasama antar negara anggota, menciptakan stabilitas dan perdamaian yang mendukung pembangunan. Kemudian, apa kaitannya AFTA dengan ketahanan wilayah Indonesia? Jadi, kaitannya yang pertama yakni dapat memperkuat ekonomi nasional agar negara lebih stabil dan tidak mudah diintervensi oleh negara asing. Kemudian yang kedua, menuntut kemandirian produk lokal agar pasar dalam negeri tidak didominasi oleh negara tetangga. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengawasan di jalur dagang seperti laut atau darat untuk mencegah penyelundupan dan kejahatan lintas negara. Kemudian yang terakhir,
menjamin keamanan negara dengan tetap melarang perdagangan bebas pada sektor sensitif seperti senjata atau narkoba atau yang lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu BRICS. BRICS merupakan kelompok negara berkembang, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau yang bisa kita kenal dengan Afrika Selatan sebagai pendiri utamanya. Nah, BRICS ini berperan sebagai mempunyai peran yang sangat signifikan dalam ekonomi global dan menjadi penyeimbang dominansi Barat. Nah, Indonesia resmi menjadi anggota BRICS pada tanggal 6 Januari 2025, sangat baru sekali. Langkah strategis untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan diversifikasi mitra strategisnya. Nah, jadi Indonesia bergabung ke dalam BRICS ini memiliki tujuan yang sangat positif, teman-teman. Begitu. Nah, contohnya seperti Indonesia memulai memperluas ekonominya. Nah, memperluas ekonominya ini mempunyai banyak manfaat. Salah satunya yaitu memperbanyak devisa negara, ya, atau menambah devisa negara. Baik, di sini yaitu manfaat dengan adanya BRICS. Yang pertama yaitu ketahanan ekonomi dan keuangan. Nah, di sini BRICS digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan Barat, membuka akses pembiayaan infrastruktur dari NDB, serta mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement dalam perdagangan. Baik, yang kedua yaitu diversifikasi mitra dagang. Peluang untuk membangun hubungan dagang yang lebih luas dan beragam. Contohnya, dengan India guna memperkuat sektor tekstil dan IT, dengan Rusia dapat mengimpor teknologi pertahanan yang lebih murah. Dan yang ketiga yaitu kekuatan diplomasi. BRICS adalah platform strategis negara berkembang untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global. Dengan menjadi anggota, Indonesia dapat mendorong perubahan yang lebih inklusif, seperti distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga-lembaga global seperti IMF dan Bank Dunia atau Ministry of Foreign Affairs of Indonesia tahun 2024. Kerjasama internasional yang dijalankan Indonesia, baik melalui hubungan bilateral dengan Belanda, keterlibatan dalam dinamika BRICS, maupun partisipasi aktif dalam AFTA, mencerminkan arah politik luar negeri yang rasional, terbuka, dan berpijak pada kepentingan nasional. Kolaborasi dengan Belanda memperkuat struktur ekonomi dan kualitas pembangunan melalui investasi serta pertukaran pengetahuan. Interaksi dengan BRICS memperluas ruang diplomasi dan mempertegas posisi Indonesia sebagai jembatan kepentingan negara berkembang. Sementara AFTA menjadi medan strategis untuk mengasah daya saing ekonomi di kawasan regional. Ketiganya membentuk suatu kesatuan strategi yang saling menguatkan, menghubungkan kepentingan domestik dengan dinamika global, menjaga keseimbangan antara peluang dan kemandirian, serta menempatkan Indonesia sebagai aktor yang tidak hanya mengikuti arus global, tetapi mampu mengarahkannya demi masa depan bangsa. Secara keseluruhan, ketiga bentuk kerjasama ini saling melengkapi dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kemandirian bangsa di tengah arus globalisasi. Maka dari itu, pesan saya untuk Indonesia adalah selalu fokus dalam inovasi, teknologi, aviasi, dan industri mandiri. Karena produk kita merah putih. Bagi negeri, jiwa raga kami.